Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Luan Harina. Sekarang kita akan membuat website dengan kode igniter. Kita akan membuat website dengan CRUD ya, create, read, update, dan delete, atau input, update, dan delete. Sebelumnya teman-teman download dulu kode igniter di website resminya ya. Lalu di copy ke exam htdoc, copy di sini. Saya sudah mengkopikan dan mengubah nama folder tersebut menjadi folder site. Lalu setelah itu kita menggunakan database dengan nama dbci, lalu dengan table mahasiswa dengan field name, nama, dan alamat. Langsung saja ke kodenya. Sebelumnya mohon maaf ya, di sini kita hanya menjelaskan, gak ngoding langsung gitu ya, karena bakalan memakan waktu banyak. Sebelumnya teman-teman setting dulu kode igniter. Yang pertama adalah setting auto load ya. Yang di setting adalah ini auto load libraries array database untuk auto load database. Lalu untuk helper isikan dengan URL. Lalu yang terakhir auto load model, isikan dengan my models atau folder yang kita buat ya, ini foldernya. Lalu teman-teman setting di config, di folder config ya, tadi juga di folder config. Teman-teman setting di base URL ini, isikan dengan http localhost / nama folder dari website kita, si namanya site ya. Terus setelah itu kita setting database, hostname-nya localhost, username-nya root, lalu database kita isikan database yang akan kita koneksikan dengan website, yaitu dbci ya. Lalu setelah itu di folder roots ya, default controlnya itu kita isi dengan CRUD, file controller yang akan kita jadikan default controller ya. Langsung saja kita buat aplikasi CRUD-nya. Pertama adalah create atau insert ya, add data. Pertama-tama teman-teman membuat file crud.php di folder controllers dan isikan public function index, variable data di my models. Nanti ini akan load models dari file my models dan akan get mahasiswa. Lalu this load view table. Nah, kalau kita buat ini sebelumnya udah dipakai ya, si views table ini. Kalau teman-teman belum buatnya itu di folder views. Lalu kita buat table.php. Isinya itu seperti ini ya. Kita akan membuat table dengan field name, nama, alamat, dan action. Action ini kita isikan dengan edit dan hapus. Lalu setelah table tersebut di bawahnya ada tambah data ya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil run dari views table yang kita load di controllers seperti itu. Lalu my models, di folder models
kita buat file dengan nama mymodels.php. Nah, ini adalah function untuk get mahasiswa yang tadi kita masukkan di controller CRUD. Kita isikan dengan data dis.db, kemudian query. Query ini kita ambil dari database ya. Select bintang ini adalah all atau seluruh semua from table mahasiswa yang ada di dbc ini, tb mahasiswa. Lalu where return data, lalu result array. Nah, ini adalah controller ya. Jadi di controller ini kita bisa memanggil models dan juga view. Seperti contohnya ini, kita memanggil my models dengan public function get mahasiswa, lalu kita memanggil view dengan nama file table di public function index ini. Lalu hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti berikut. Nah, kita masukkan ini untuk apa ya? Read ya, untuk menampilkan data. Nah, lalu kita memulai untuk menambah fungsi untuk menambah data. Kita di sini beri nama public function add data. Lalu kita disload view. View ini kita akan buat folder di folder view dengan nama file from add. Nah, seperti ini. From method post action php echo base URL. Nah, ini itu untuk menjalankan do insert ya. Method post dan action ini untuk menjalankan do insert yang ada di controller. Lalu ini untuk menambah kesan di table ya. Lalu kita isikan table dengan name, input type, text, lalu nama dan alamat. Lalu kita beri button atau tombol type submit, name btn submit atau button submit, lalu value simpan. Nah, untuk menjalankan fungsi insert, kita menggunakan public function do insert ya, yang ada di controller CRUD. Kita buat public function do insert this my model. Ini akan meload akan memanggil models yang ada di my model dengan nama models insert data. Nah, ini public function yang ada di my models dengan nama insert data. Variable name post dengan name. Di sini teman-teman samakan dengan yang ada di database ya. Nah, variable data insert array. Sini teman-teman masukkan yang sama yang ada di database, name, nama dan alamat. Lalu res this db insert dalam kurung tb mahasiswa, variable data insert. Nah, terus kita kasih fungsi if jika res sama dengan lebih dari 1, maka redirect ya, menuju ke controller CRUD lalu index. Jika tidak, akan
CRUD garis miring index. Jika tidak akan muncul data gagal di insert. Kita coba terlebih dahulu ya. Untuk tambah data kita menggunakan tombol ini. Di view table ini untuk menampilkan tombol tambah data, teman-teman menggunakan php echo base URL lalu index dalam kurung slash CRUD slash add data ya. Nanti sini akan meloading from add data, public function from add data. Kita contohkan add data, kita input tujuh. Lalu kita klik tombol simpan. Berhasil untuk menambah data. Lalu setelah menambah data, kita akan membuat function delete. Untuk function delete ini agak simple. Pertama kita buat public function do delete dalam kurung name untuk menjadi acuan primary key. Lalu this loading, kita memanggil yang ada di my models dengan public function delete data. Itu kita buat di models dengan nama public function delete data yang isinya adalah variable where sama dengan array dalam kurung name sama dengan variable name, kemudian rest, lalu variable this db delete dalam kurung tb mahasiswa dalam koma variable where. Lalu kita seperti tadi kita beri fungsi logika if. Kita coba terlebih dahulu, kita add data lagi. Kita akan coba menghapus yang ada di sini ya, dengan nama Inayatullah. Kita coba klik hapus. Berhasil dihapus ya. Teman-teman jangan lupa untuk memfungsikan tombol hapus itu kita masukkan di sini php echo base URL lalu index slash CRUD slash do delete slash, lalu teman-teman isikan variable d dalam kurung siku name yang akan menjadi acuan teman-teman dalam mendelete file tersebut. Setelah itu kita ke function update atau edit data. Sama teman-teman buat public function edit data dengan acuan variable name atau name ya sebagai primary key. Lalu variable mahasiswa sama dengan variable this dan memanggil models dengan nama function get mahasiswa where name, dimana name sama dengan variable name, lalu variable data sama dengan array dan teman-teman masukkan field yang ada di database ya. Lalu this load view from edit data yang dimana fungsi ini akan meload atau memanggil view dengan file form edit. Lalu teman-teman buat di folder view dengan nama form edit. Yang isinya seperti ini, hampir sama seperti form edit.
namun ada beberapa tambahan dan ubahan seperti di sini. Teman-teman di sini isikan dengan do update ya. Lalu di TD ini ada beberapa yang diubah. Tambahkan value echo variable name sama seperti yang di nama dan alamat. Tambahkan value dengan variabel nama dan alamat. Kan di form edit ini button simpannya itu kita koneksikan dengan do update ya, dengan function do update yang ada di controller utama kita. Teman-teman buat public function dengan nama do update dengan isi this my model yang akan meloading model dengan nama public function update data dan kurung tb mahasiswa, variable data update, variable. Nah, kita akan lihat model dengan nama update data ya. Nah, teman-teman buat public function di file my model dengan nama update data. Lalu hasilnya adalah sampai sama seperti di add data ya. Teman-teman isikan dengan field yang ada di database, name, nama, dan alamat. Lalu buat variable data update sama dengan array nama dan alamat, karena name itu sebagai acuan ya. Nah, di sini masukkan name, variable where array name sama dengan variable name. Lalu rest this db update ini sebagai fungsi ya. Tadi ada insert delete dan update tb mahasiswa, variable data update, variable where. Lalu kita kasih fungsi logic if dan hasilnya akan seperti ini. Kita klik edit di folder yang namanya benar ini. Kita akan ubah alamat jadi Karawang. Nah, untuk mengkoneksikan tombol simpan ini, teman-teman masukkan do update ini ya. Ya, seperti itu. Kita coba terlebih dahulu. Simpan. Nah, dan datanya itu berhasil kita ubah ya. Dengan alamat menjadi Karawang. Dan di sini juga akan berubah tentunya. Nah, seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf agak kurang dalam penjelasan karena keterbatasan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.